Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu, sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, disiplin. Sama-sama katakan dengan saya, disiplin. Bilang sama kanan kiri kita, mungkin kita sedang nonton tayangan ini, ada orang sekeliling kita. Bilang, disiplin ya. Belajar disiplin. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di mana Rasul Paulus menggambarkan kehidupan setiap kita adalah gelanggang pertandingan, di mana setiap kita harus berlari begitu rupa. Lari begitu rupa bicara tentang sungguh-sungguh. Kita harus serius dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak bisa main-main. Kalau kita masuk dalam gelanggang pertandingan, kita mau berlari untuk mendapatkan hadiah, kita harus serius, kita harus fokus. Coba bayangkan kalau ada atlet yang larinya asal-asalan, yang larinya sembarangan, yang larinya seenak jidatnya, kira-kira dapat hadiah nggak? Yang nggak akan mungkin dapat hadiah. Tetapi orang yang mendapatkan hadiah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh lari begitu rupa, bicara tentang kesungguhan, bicara tentang keseriusan, sehingga setiap kita akan mendapatkannya. Sama seperti kita dalam gelanggang pertandingan kehidupan kita, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh bangun yang namanya kedisiplinan. Bagaimana kita memperoleh mahkota kehidupan kalau kita nggak pernah disiplin daging kita? Kita hidup seenak-enak jidatnya kita hidup asal-asalan, kita hidup mau-maunya setiap kita nggak pernah disiplin mulut kita nggak pernah disiplin mata kita nggak pernah disiplin apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Kita hidup seenak jidat kita, kira-kira kita mendapatkan mahkota nggak? Kita mendapatkan mahkota abadi nggak? Jangan sampai karena ketidakseriusan setiap kita tidak memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, yuk sadar bahwa kita sedang dalam gelanggang pertandingan dan kita harus sungguh-sungguh membangun yang namanya kedisiplinan, sehingga kita sungguh-sungguh berlari dalam kehidupan setiap kita untuk mendapatkan mahkota abadi. Percaya katakan amin. Ayat 25, tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Atlet kalau mau dilari, dia harus menguasai dirinya. Gak mungkin atlet lari tiba-tiba ada tukang batagor sebelah kirinya atau tukang cendol sebelah kanannya dan dia lari untuk beli cendol dulu. Gak mungkin. Karena atlet harus apa? Fokus dulu. Dia harus kuasai dirinya dari hal-hal yang sesungguhnya akan menjerat dia untuk dia bisa kalah. Oleh sebab itu jangan sampai setiap kita ke-distract dengan hal-hal yang sepertinya itu mendesak buat kita, seperti itu keinginan buat kita dan harus kita raih. Padahal sesungguhnya firman Tuhan katakan harusnya kita bisa menguasai diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup seperti apa yang Tuhan katakan, seperti apa yang firman katakan. Kuasai diri kita. Jangan bawaannya tuh maunya ngamuk sama orang, bawaannya marah sama orang, mobil diserempet sedikit kita mulai bawa kaca dekat, kita maki-maki orang. Kalau orang lemparkan kata-kata rasanya, waduh, gua akan balas lu udah jahat sama gua. Bayangin, padahal firman Tuhan katakan
Kita harus menguasai diri kita dalam segala apapun itu yang membawa setiap kita untuk kita berpaling dari perkataannya Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menguasai diri kita. Di sini firman Tuhan katakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, di mana para atlet menguasai dirinya untuk apa? Memperoleh mahkota yang fana, mahkota yang sementara. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, di mana Tuhan sudah sediakan mahkota abadi buat setiap kita. Oleh sebab itu berlarilah sungguh-sungguh, jangan main-main, serius. Jangan kita pikir ya udahlah, yang penting kita jadi Kristen baik-baik dah, nggak jahatin orang. Karena kekristenan itu bukan bicara tentang hanya kebaikan. Kekristenan bicara tentang dimana kita menjadi serupa seperti Kristus. Apanya? Karakter kita, kebaikan kita, kasih kita sama seperti Kristus. Jadi hidup bukan sekedar iseng-iseng hidup. Kita kerja, dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng, dapat mobil, dapat deposito. Bukan, hidup bukan tentang itu. Hidup tentang yang namanya dimana kita memperoleh mahkota yang kekal. Karena hidup kita ada limit. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus, hidup kita ada limitnya, ada batasnya. Apakah kita mau bawa uang kita ke sorga gitu, mobil kita? Ya nggak mungkin, itu hanya sementara. Makanya Rasul Paulus menggambarkan pertandingan kehidupan setiap kita yang sesungguhnya adalah di mana kita harus serius, disiplin membangun kehidupan setiap kita seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kita memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku berlari, sebab itu aku tidak berlari tempat tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang yang sungguh-sungguh bisa menguasai dirinya dan hidup disiplin untuk membangun kehidupannya dalam Tuhan, dia pasti punya tujuan dalam kehidupannya. Kalau orang yang punya tujuan dalam kehidupannya, dia akan sembarangan berbuat asal-asalan dalam kehidupannya. Kalau orang punya tujuan dalam kehidupannya, dia akan sembarangan menggunakan mulutnya. Dia menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Dia akan mengelola semua apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Karena dia punya tujuan, di mana hidupnya harus selalu menyenangkan hati Tuhan, di mana hidupnya harus semakin serupa seperti Kristus. Orang yang punya tujuan dalam kehidupannya, dia akan berjalan dengan pasti dan jelas. Karena gini, dalam kehidupan setiap kita, pertandingan kehidupan kita ini bukan sekedar iseng-iseng, tapi kita harus serius, sungguh-sungguh membangun yang namanya kedisiplinan untuk kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, dan kita memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Makanya Paulus bilang ini, sebab aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi di sini Paulus mengatakan petinju yang terlatih. Oleh sebab itu, kita harus terlatih di dalam kedisiplinan di dalam Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, terlatih. Sehingga kehidupan kita bukan sekedar hidup nunggu kematian, tetapi sungguh-sungguh kita semakin hari semakin bertambah, semakin seperti yang Tuhan mau. Karakter kita, kehidupan setiap kita semakin seperti apa yang Tuhan mau, sehingga orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Ayat 27, perhatikan baik-baik saudaraku. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tetapi aku melatih tubuhku. Ada kata di sini, aku melatih. Dalam kehidupan setiap kita, kita perlu yang namanya latihan. Practice makes perfect. Orang yang berlatih, dia akan mendapatkan hasilnya. Orang yang tidak pernah berlatih dan menggampangkan segala hal, dia akan tidak pernah menikmati hasilnya. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita membangun kedisiplinan untuk kita memperoleh mahkota yang abadi
dimulai dari setiap kita berlatih serius dalam kehidupan setiap kita. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga perilaku setiap kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jaga kehidupan kita, baca Alkitab, renungan firman Tuhan, menyembah Tuhan, bangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Secara apa? Disiplin. Sekali lagi, kita nggak akan pernah menang dalam pertandingan kalau kita nggak pernah disiplin. Sama seperti seorang atlet nggak akan pernah menang kalau dia nggak pernah latihan. Latihan itu mungkin nggak dilihat sama orang. Latihan itu mungkin nggak dilihat sama sekeliling setiap kita. Waktu kita berdoa, waktu kita sedang sungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan, nggak ada orang yang lihat di kamar doa setiap kita. Tetapi sesungguhnya setiap kita sedang membangun kekuatan, kedisiplinan kita di dalam Tuhan, keseriusan kita, menjaga perkataan kita, menjaga kehidupan kita, menjaga mata setiap kita untuk kita tetap fokus pada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita memperoleh mahkota yang abadi. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan. Yuk bangun kedisiplinan secara serius di dalam Tuhan, sehingga setiap kita memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau saat ini kami asal-asalan dalam hidup, kami sembarangan dalam hidup, kami hidup hanya sekedar hidup dan menunggu kematian Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh berarti. Kami berguna Tuhan bagi banyak orang, sehingga hidup kami menjadi kepanjangan tangan dan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong setiap kami Roh Kudus, mampukan setiap kami, kuatkan kami. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau membangun kedisiplinan kami di dalam Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau serius dalam pertandingan kehidupan kami, di mana kami mau berlari begitu rupa seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada teman-temanku ya Tuhan saat ini yang belum menerima Engkau, dan melalui perdoman hari ini mereka disadarkan, diingatkan, dan mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.